Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Imum yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tak semua perdamaian dianggap halal, seperti sogok menyogok dan riba. Karena Abu membahas tentang warisan, saya ingin melanjutkan pertanyaan yang dulu pernah saya tanyakan. Bila seorang suami meninggal, si istri dapat setengah apabila tidak mempunyai anak. Karena mempunyai anak, dia mendapatkan 1/8. Maka di dalam pembagiannya, kami tidak melibatkan perangkat kampung ataupun mahkamah syariah, tapi membagikan secara kekeluargaan. Namun sebelumnya kami sarankan kepada pihak-pihak yang mendapatkan warisan untuk berkonsultasi dengan tungku-tungku dayah atau ustadz dayah, sehingga kami mendapatkan satu kesepakatan untuk saling meridhoi. Karena penolakannya dalam bentuk uang, jadi tidak persis sama seperti pembagian harta yang 1/8 atau setengah. Apakah dengan kami saling meridhoi dan mengikhlaskan pembagian tersebut dianggap sah atau tidak? Terima kasih atas pemaparan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musyawarah mufakat itu adalah pemberian orang hidup dengan orang hidup, saling memberi antara satu dengan yang lain di antara ahli waris, bukan pembagian warisan. Bukan pembagian warisan, tapi harta yang didapatkan oleh ahli waris dari warisan, mereka saling hibah menghibah, saling beri memberi antara ahli waris dengan ahli waris. Kalau itu kedudukannya, yang pertama, musyawarah itu dengan seluruh ahli waris, satu pun tidak boleh yang ditinggalkan. Pertanyaannya, setiap kita membuat musyawarah mufakat, sudah ikut seluruh ahli waris atau belum? Sudah, betul, kita tes. Siapa ahli waris kamu semuanya? Sebab mana? Ahli waris kan menurut pendapat adat. Ahli waris menurut hukum syarak. Ahli waris ada dua. Ada yang disebut zawil furud, ada yang disebut asabah. Zawil furud ada 12 kelompok ahli waris. Jumlah ahli waris zawil furud dan asabah 25 orang. Tidak termasuk zawil arham. Keluarga yang membuat musyawarah mufakat, istri dan anak-anaknya tadi, harus mengetahui bahwa siapa ahli waris yang ada. Yang kedua, banyak semuanya, harus tahu siapa yang terhijab, siapa yang menghijab. Maka pendapat ulama sepakat haram hukumnya menyelesaikan warisan bagi seorang yang tidak memahami hukum hijab mahjub dalam hukum faraid. Karena ada orang dia ahli waris tapi terhijab oleh ahli waris, kita anggap dia ahli waris. Apalagi dia ahli dengan perhabalam, kata fikir kapal yang kapal lun nak boleh lun wali lun, nah itulah wali dalam hukum faraid. Nah yang wali kan ahli waris, dan ia kadang-kadang terhijab oleh ahli waris yang lain. Sudah dua. Jadi syaratnya musyawarah ahli waris, karena itu bukan bagi pusaka, itu adalah harta yang didapati oleh masing-masing, walaupun dalam bentuk, belum dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk angka dan nilai. Tapi hartanya mentong barang-barang masing-masing, tapi nilai sudah tahu. Saya sebagai seorang anak, saya tahu hak saya berapa yang Allah berikan, itu hukum faraid. Saya mendapatkan 50 juta, saya 20 saja, 30 hibah saya untuk adik-adik saya. Ada tahu sama rata mentemu lun leplo, tapi belum tepat. Ada lun cok leplo sama rata, lun cok pusaka 20 juta atau 20 juta, 20 juta tu lun kalun hibah kepada adik-adik lun. Sebab hak lun 50. Lun tupu enggak hak lun ni 50 ada Allah jo.
Harus tepu. Puturi. Menyamanan. Tidak bisa lari. Musyawarah, mufakat keluarga tidak bisa meninggalkan hukum waris. Tinggal kaifiatut tazi' yang tidak. Ahli waris, hukum faraid perlu saya jelaskan begini. Yang pertama, ilmu faraid adalah ilmu untuk memahami siapa yang menjadi ahli waris, siapa yang menjadi pewaris, dan berapa hak masing-masing, serta bagaimana cara membaginya. Yang pertama bertaturi, siapa ahli waris. Yang kedua kita turi, siapa pewaris. Yang ketiga bertaturi, berapa bagian masing-masing. Yang keempat, bagaimana cara membagi. Musyawarah mufakat. Satu kita tinggalkan yang ujung. Kaifiatut tauzi'. Cara penyelesaian, cara bagi. Hana tu perun. Tapi bumudema padu hak masing-masing bedu. Untuk bisa melakukan, semua ahli waris harus terlibat. Yang kedua, semua mutlak tasarruf. Tidak punya hak dan tidak sah saling beri-memberi antara ahli waris kalau dia bukan orang mutlak tasarruf. Misalnya begini, si mayat ada mamaknya, udah tua bang kau. Kadang-kadang menyong fikirkannya kai bang mugrib karo gembuka aja. Memang orang ketua, anak pai lagi pikiran. Dia ahli waris, ada nama mantau nyawa, ganyan punya mati anak, ganyan ahli waris mak. Tetap ahli waris. Dia punya hak, berapa hak dia harus tahu. Nah, sekarang gekun mak jangan nak pudro geli, yang kian kun gedanyo, yang menang kiban yang terpakat gedanyo. Tak putuh laju, mak mangka kije baganyan. Apa yang kije yang urang kadede, apa juga kan bukan masuk kan. Nyan sah bagi bersama, hantar menurut tu. Hak mak harus penuh. Kecuali di saat kita musyawarah mufakat untuk bagi bersama bagi orang-orang yang ahli waris seluruhnya, hak mak lebih besar daripada hak yang sesungguhnya dia dapat. Wate tak pegat sama rata lebih raya hak yang berujud. Menyo lebih hubut anjut. Menajid menyebeklam nalahir namanya sabah agam. Beklam lahir. Jika wali, mana wali anak banyak beklam lahir. Beliau melahir anak mati mai ataupun mati ya. Yang anak yang lahir bunuhnya ahli waris. Yang pun dah musyawarah mufakat kan ji. Nampak musyawarah mufakat. Atau nana yang tak bawa punga. Berdoa cukup cara bagi apa? Main bola dumpu je. Yang tak bawa punga. Dan yang bersabar musyawarah mufakat. Hak anak punga yang bersabar. Hak anak punga lagi kejut dah Allah. Menyajut tamah, menyahana tamah ataji tabar rupiah aja pukul. Timam nyata kita nyotehat. Ada anak cok mandum pijut. Mitaji, ilon na hak 50 juta. Karena ilon na kemudahan orang lain, adik-adik ilon hana mampu buat mandum. Jadi nyoh mandum-mandum, hak ilon 50 juta, nyoh hana ilon cok, ka ikhlas kujuk ka wakah mandum. Bergerak torat. Dan ka selesai mandum. Baik na anak-anak ilon waktu gati nintuk kayak gugat lom. Mana li? Atanya ka selesai. Karena anak ilon hana hak je yak gugat. Karena atanya harta lon. Yang lagi katanya orangnya letat ura yak gugat tanah wakaf orangnya. Ya gugat tanah wakaf. Ada ya haji wakaf ji yak gugat urusan. Tapi dengan hukum you tadi orangnya. Anak sah wakaf begini begitu. Tanah wakafnya la yuhab wa la yuba wa la yuras. Kiban dah pegat tanah wakafnya ada katanya. Hanjur publa leh, hanjur hibah leh, hanjur warisan. Kata pegang datu katanya hana sah wakaf jemun. Mu lahir tegala wateganya wakaf kan hana sah wakaf. Behe tak aja. Cuma kan hana pupu. Pu hana pupu. Nak tepa dapat baca tanah wakaf nek tu. Wakafnya yang gejuk diganyan mengalir sampai fala. Atak gemita ke dau ke harta dia wakafnya mengalir. Bedah tanya tak baca. Yang kan perti tak pasang tena lop. Ia tengah ilih, ngambil ilih-ilih katnya. Katip itu ada enak, nyungkul mengecok ke roh aku. Pandai nak mengalir lagi. Kata pembaca ditanya, nak pun alih katnya. Tak madi ada waktu, tak doa katanya. Ada kirim terdekat, ada terkrit duit panah. Atak agama terdekat, kata tak pembaca lah. Duk nak kurang ajar nak cucuk kan. Juga kurang ajar lah agama. Dan hukum je jelas memang ada betul.
Nah, kembali kepada pertanyaan Cubang Muno. Karena lanjutan. Sidra isteri yang meninggal suami. Ikatnya 1/8 karena anak. Olehnya di menyohan anak kanya kon 1/2, 1/4. Ya, menyo yang 1/2 lako. Menyona anak lako 1/4. Perumah menyona anak dia urang mati 1/8. Menyohan anak 1/4. Isteri 1/4. Sabak anak, menyona anak 1/8. Anak sekian. Payah tak ulam total liwari lam. Apa duduk teman tu? Kala ke musyawarah, kala ke tanya mbak gure-gure, kala ke konsultasi hanya tidra. Nyan provokator cukup rayu urutnya. Lun pernah lun alami adanya sering dah. Bedah jadun. Acina mai mandum. Oh anjur aku untuk hana sepakam yo temai mandum. Hana dapat. Dayu bertapat mandum kita. Tengok tak tanya orang lain. Panenya nyakai ji. Jadi lagi orang mutam lambat cemucut you know. Mutam. Meno pajan lonjak rumah. Ne putapat mak dro ne mandum ne olehnya apa ne putapat mandum lonjak gede. Penghatim yang menandaku yang karun untuk hanjat terpegat untuk musyawarah mufakat aku. Gibancit kan ne pegah mentang bati jeut lagi nyo jeut. Boleh gaji etai pegah ke den tu dia intervensi. Menyokong lagi nya buat temurka ngau musi lagi nyo. Jadi kalau en lai pegah. Tayu putapat kita. Di mana musyawarah mufakat menyohang kita berdapat? Maka datanya lon ne pegah di rono. Satu pihak mengatakan sudah ada kesepakatan, boleh Ustaz? Otomatis mereka sepakat, boleh. Apakah betul-betul sepakat atau tidak mereka? Yang kedua, seorang Ustaz wajib tanya, sepakat siapa? Sepakat tokoh keluarga atau sepakat ahli waris? Oh, sepakat ahli waris. So ahli waris tu, nan hai manduk. Ahli warisnya sehat manduk. Bayar depan-depannya ini. Kemudian ahli waris itu tahu enggak haknya masing-masing berapa? Menyokala tinggal wuruk saja. Menyokala dah hukum faraid dalam definisi kaifiatut tauzi' saja yang kita tidak pakai dari 4 unsur. Yang pertama untuk memahami, mengetahui tentang masalah ahli waris. Yang kedua memahami tentang bahawa berapa harta warisan. Yang ketiga memahami berapa hak masing-masing yang mendapat bagian. Yang keempat bagaimana cara membaginya. Sabah tak kebah. Dari hukum faraid sabah tak kebah. Cara membagi saja. Lebah wajib tepu. Menyohan anak kita tepu lebah oleh ahli waris mandum. Nyan terjadi gurur dalam penyelesaian secara musyawarah mufakat. Maka lebih baik gure-gure lun mendum ada giat tanyong ni sepihak baik bagadat dia jawab. Tapi ni tanyong ile ni se ile. Waktu nak konsultasi pada tanyong ile. Ahli waris so meninggal ke pajan. Waktu meninggalnya anaknya mantau dek mendum, cucu-cucunya karena waktu meninggal ke nyan mantong ayah ke. Sebab nak ladung ke pegang. Oh waktu meninggal ke nyan mantau nunggu na anak ke perut. Anak ke perah, anak perut sabah yang mantau tinggal watanya lain kalau meninggal mendum. Gaknya perut ke watanya na anak nunggu. Waktu meninggal. Tu awal meninggal gaknya anak. Oh nyan awal anak nunggu. Kalau lain kan salah dalam depan tahu. Kalau salah depan hukum no. Akibat je pupaklah hukum. Karena apakah anak tuntas ketuli. Anak tuntas apa? Yang kerja lo laki rakyat tak nunggu. Menyana tanya dengan SMS tentang hukum faraid lun hanan doa jawab dan han lun jawab karena takut kekeliruan kecuali yang normal-normal. Tapi menyana konsultasi atau menyana tulis dah jawab tino atau tamu rumpok taduk tino pukul lele teman leo pajan wate tu lebih mudah buat tanya. Menyamudi terbatas kata-kata dalam kita bertanya berkaitan dengan kasus itu seperti apa dan lapisan keberapa, kemudian sudah tahun berapa terjadi dan bagaimana dan berapa harta yang sudah ada. Tapi masalah haji hinan ke mandung-mandung.
Tinggal untuan wate kapo. Abu nak sabar tu pertanyaan Abu wajud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang kami hormati, jamaah Masjid Jami yang kami muliakan. Abu tadi mengatakan bahwa perjanjian kausa yang halal itu berlaku bagi dua pihak. Tidak berlaku di lapak judi dan tidak berlaku mungkin bagi perjanjian sabu-sabu. Tapi fenomena di Aceh hari ini Abu yang belum tuntas, semoga di siang yang berbahagia ini bisa tuntas dengan jawaban Abu. Ada kita Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Aceh. Sepengetahuan kami pada saat kami buat penelitian itu teorinya sama Abu. Prakteknya juga sama, cuman pembicaraannya pada saat memberi penjelasan seolah-olah ini sudah syariah. Ini bagi hasil. Bagaimana bisa menilai bagi hasil uang simpanan 1 miliar bulan depan dengan bulan depan lagi itu hampir sama hasilnya. Oleh karenanya misalnya dalam uang 10 miliar itu tidak habis digunakan dalam 1 bulan. Oleh karenanya yang paling fatal lagi Abu di masyarakat hari ini karena dibilang itu sudah halal karena bank syariah dan bank Aceh syariah lagi lebih-lebih itu oleh karenanya kalau Abu katakan tadi yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Ini kalau ini tidak halal ini sudah banyak lagi orang-orang yang tergores dengan apa yang diisukan hari ini di masyarakat Aceh pada khususnya. Oleh karenanya dimohon penjelasan Abu supaya mungkin dapat menilai masing-masing kami nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. BSI. Kon mu Bang Aceh betul. BSI sudah Bank Syariah Indonesia. Bagaimana kalau kita lihat produk-produk dari DSN, mereka mengikuti produk DSN dalam penjelasan, dalam batas-batas kemampuan kita bisa masuk ke dalam ranah itu. DSN itu fatwa daripada Lembaga Ekonomi Syariah atau disebut Dewan Syariah Nasional. Jadi Dewan Nasional apakah itu mudarabah, apa itu murabahah, apa itu yang sifatnya apa itu ijarah dan segala macam itu semuanya ada deposito, semuanya sudah ada dalam DSN. Ya, keterbatasan ini permasalahan besar juga. Saya dalam beberapa bulan ini tidak hanya ini sampai ke Langsa, bahkan itu problem juga di kami di MPU Aceh berkaitan dengan ini. Bagaimana pertanyaannya? Kesan masyarakat ini adalah lebih komersil daripada komersil, lebih ribawi daripada ribawi. Saya benarkan begini, kita tidak dihukum sesuatu yang kita tidak mampu. Yang kita tahu ini haram, maka tinggalkan. Yang kita tidak tahu ini adalah murabahah, ini mudarabah. Bagaimana mudarabahnya? Begini, begini, begini. Tapi uang itu kan tidak beredar. Siapa yang tahu? Mengapa kamu tahu bahwa uang itu tidak beredar? Nah, itu kan prasangka, praduga yang tidak ada bukti. Maka kalau pendapat saya dengan keberanian mengatakan bahwa saya ini lembaga ekonomi syariah, butuh proses. Di saat butuh proses, itulah disebut dengan tidak opensif tetapi secara dinamis. Targetnya harus betul-betul jauh dari riba. Prosesnya etna truk janjan yang truk nafala yang jihad bagi kitanya untuk perbaiki adanya. Walaupun ada temu kitanya. Yang baik pura lagi nan ikat ku buat tak pentau. Nya yang salah. Lembaga ekonomi syariah termasuk kana kanun segala macam tapi kiban atai pubut mentang lagi sot karena dikatanya memang ia menanau tu dengan atas sotnya. Payah tahu bah, lembaga sendiri bah.
lembaga sendiri. Mereka sistem administrasi perbankan mereka ambil pada sistem perbankan kapitalis. Dapat sistem administrasi itu dana, itanya Islamnya menu administrasi dah baju sudah je belum ada anak turat kan masalah. Itanya kat dia nyamuk dawa ada urut tu tak mata. Tapi itanya administrasi yang penting, tapi akadnya harus halal. Administrasi apabila perlu ditulis kalau khawatir nanti terjadi sengketa. Maka dalam konteks ini dinamika dan problematika kenyataan di lapangan tentang lembaga ekonomi syariah tentang lembaga perbankan, apakah sudah bersih dari riba? Ya, itu yang bisa jawab adalah orang yang bermain dengan masalah perbankan. Kalau masih ada riba, sudahkah mereka berusaha di antara 100% riba tinggal riba 50 tidak? Dan itu sedang proses untuk meninggalkan riba semuanya, itu adalah sudah merasakan sebuah usaha taubat. Jangan gara-gara satu aspek mentang riba, 10 aspek lain sudah tidak riba. Akibatnya apa? Anak je lebih ribawi yang benar. Tahu batat mentang. Itu adalah bukan jihad. Saya pernah menyampaikan dulu, teman-teman, waktu belum ada BSI, dalam sebuah tausiah untuk buka puasa bersama para kepala-kepala perbankan baik syariah maupun yang non syariah, dilakukan oleh BI kita. Dan itu hadir kepala-kepala bank semua di Lialo Semawe. Tausiah menjelang buka puasa, apa yang harus saya sampaikan? Lantas inti saya sampaikan begini saat itu. Kita ini bapak-bapak kepala perbankan, bapak-bapak direktur, baik yang syariah dengan tidak syariah, semua bank konvensional sekarang ada cabang syariah. Maka sikap daripada bapak yang mengelola bank konvensional hendaklah seperti sikap seorang kepala SD kepada muridnya. Jangan seperti satu perusahaan kepada anak perusahaan. Merasa bangga andai kata anak bapak itu lebih mandiri daripada bapaknya, itu bapak harus bagian. Kalau itu target, alhamdulillah pahala puasa hari ini diterima sisi Allah. Walaupun gedanya tengah dalam perbankan, niat betul. But proses menyadar kepala-kepala bank niatlah mati loan uranyo dang raya bank syariah jino kukolonanyo tapi loan peraya bank syariah supaya sahabat saat berlebih raya bank syariah daripada loan ilo kunu meh lain atau kunu pulang budek bank syariah itu bergadah bank konvensional. Nah niatnya nyan pedete bangga bila bank syariah lebih raya daripada drone. Nyan sikap guru dengan murid nampak lon. Kepala SD senang bila iwa anak murid ke S2, S3 orangnya. Anak cemburu ke. Ya udah je badra aku apa kali-kali 2 kali 2, 2 kali 3, 4 orangnya ku pedang itu sebut. Ini kah hebat tak baiwa je. Ya atur. Kau begitu jiwa iji kaji bahasa Arab, bahasa Inggeris orangnya je berdetak. Kepala SD tenang. Itu anakku dulu. Sekarang sudah pandai dia. Bukan seperti perusahaan. Perusahaan tidak boleh anak perusahaan lebih besar daripada induk. Tapi menyaiganya sistem perusahaannya yang hanafala dan Allah. Takut kepala puasa nanti membuat punya. Nah, gimana cik? Menyonit dan itu jihad. Keinginan untuk membesarkan. Saya hari ini juga demikian. Hari ini lembaga perbankan yang syariah tapi belum bisa syariah semuanya. Terutama menyangkut dengan mudharabah. Mudhalabah. Bagaimana kita bisa membuat akad dua laba di saat manusia penuh dengan pengkhianat. Loan bank pribadi kuranyo 100 juta. Kuna pegat mudharabah dengan tidak mengana kurang kujak pegat. Ipengut. Karena mana-mana tu. Pulau orang lain.
Karena sistem ekonomi syariah semuanya intinya adalah al-amanah atau yadun amanah. Pada temeng urang amanah orangnya. Palih terawih tu. Galam lahir awal palih tu pray. Ya. Galam lahir jika awal palih dah tu pray tu dia. Kita boy palih juga lahir. Hana le urang amanah. Inilah persoalan. Di saat tidak ada amanah, maka sistem membantu dalam membesarkan ekonomi. Orangnya, orang mengangkut, tajuk modal 5 juta. Ikira laba kita nyo je menghitung tan. Tok ba bulan tu dah hitung paduk na laba. Iki kaitan je lebih. Lain kai hom tak tewe kai me. Ikira paduk harus na laba kita nyo. Kan laba sesungguhnya, kan urugawa sesungguhnya dengan hasil transaksi mengangkut. Menyaitem lagi nyan cukup cocok tapi tak urihan. Apa lo? Kedrau koi pegangan ala ba. Kalau takut perum tak marah aja nyuka nara dia ku tak ada kan. Onya Honda jika baru leju-leju. Labah ana tapi tiap tepot 200 ribu lah ba. 200 ilon tu. Yang lain hai mai wallahu alam. Ya. Cuma kan kasuriga karena hana yadun amanah. Yadun amanahnya orangnya baik dengan sesama nganu dengan yadun amanah. Anu di penguji dia. Menanti perumah. Di perumah lakau ai penguji. Atak kaya lakau baju kan anak tenang di duit rumah nyo kau kagu nyo anak gua kau medan lah atau segala macam. Ana uraje tu hidup tu mati. Pembana belanja baju perumah dah percaya dia katanya. Hana lihat yadun amanah kira. Jadi memang itu dinamika Pak Dewan itu dinamika. Tetapi saya selalu mengatakan bersabar. Minimal kita dalam berjihad dan usaha terus dengan segala kebenaran. Yang tidak boleh masyarakat menyerah. Alah tawa kedeh bank riba mentang lebih aman. Nya nyampe. Nya kena jihad. Bermujahadahlah kita untuk menuju han tro watemu danyo nilai katanya nilai mujahadah ada walaupun sampai meninggal katanya dalam sukses dilanjutkan oleh anak-anak kita. Tentu dan fikir demikian ya insyaallah kapor dua lewat lanjut kata enak ya tetap baik le insyaallah rabu ke datang mah tu pula ilmu tu lah lebih kurang dua lagi mah dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.